Assalamualaikum, sehat selalu. Sekarang tanggal 31 Desember, jadi hari terakhir di tahun 2022 ini. Dan tentu kita semuanya melewati tahun-tahun yang berat, pandemi tahun 20, 21, kemudian mulai ya agak-agak turun 22, dan pada pertengahan 22 ini sudah mulai landai. Dan tentu itu merupakan keberkahan tersendiri karena sungguh kita stressful pada masa-masa pandemi ini. Saya kembali ke hobi asli saya, yaitu berkebun. Sudah lama saya tidak nengok kebun ini karena sibuk dengan urusan-urusan sana sini, utara selatan. Jadi hari ini sore hari saya menyempatkan diri untuk menengok kebun saya. Dan disinilah 5 tahun lalu saya melakukan sesuatu dengan tujuan jangka panjang. Pada sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bisa melihat kebun saya meskipun secara virtual. Nanti kalau Anda punya kesempatan, silakan datang, dan tentu akan sangat menggembirakan. Para sahabat sekalian, ini adalah tanaman alpukat. Ya, ini sudah mulai ada buahnya, dan juga dari jauh-jauh itu juga kelihatan buahnya sudah muncul. Ini berumur 5 tahun lebih sedikit sebenarnya, dan sekarang sudah menjadi hutan. Di sela-sela ini juga saya beri durian musangking, jadi dia tumbuh juga. Jadi memang merawat tanaman itu memang tantangan tersendiri, dan dasarnya memang harus hobi. Tanpa hobi ya tidak bisa gitu. Dan tanaman itu seperti manusia harus disayangi juga gitu. Ini adalah durian yang sudah mulai berbunga, belajar bunga, dan ini duriannya manis sebenarnya. Ini manis. Jadi sudah pernah buah tahun lalu dan hasilnya bagus. Kalau kita lihat pohonnya ini sekarang sudah besar-besar, pohon alpukat ini, dan jenisnya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong ya. Ini sudah mulai buah ya, agak besar. Juga yang atas sana juga sudah tumbuh. Itu pentil-pentilnya ya, pentil itu buah yang masih kecil ya, sudah tumbuh. Dan saya lihat ini sepanjang tahun. Ini tahun kelima ini sudah mulai agak banyak buahnya. Dan durian musangking ini juga ternyata ikut-ikutan tumbuh juga. Jadi harapannya semoga nanti bisa berbuah dengan bagus. Tanah ini dulu tandus, tanah yang lereng, yang tumbuh hanya ilalang. Jadi kalau Jawanya alang-alang ya. Kalau tanah itu yang tumbuh hanya ilalang, berarti memang unsur haranya memang buruk, jelek, sehingga tidak ada tanaman lain yang mampu tumbuh. Kemudian tanah ini saya take over ya, kemudian mulai saya lakukan perbaikan. Jadi struktur tanah perbaikan, jadi diolah, diberi pupuk, dan dibiarkan. Akhirnya tanah ini terus membaik, sehingga yang tumbuh dominan itu bukan lagi ilalang,
tetapi rumput yang subur, rumput yang bisa dimakan oleh kambing. Jadi kalau subur itu memang berarti tandanya itu rumput bukan ilalang. Karena kalau rumput ilalang itu nanti tandanya unsur haranya masih buruk. Jadi menyiapkan tanah ini setahun lebih, kemudian setelah 1 tahun baru mulai dikerjakan, diberi tanaman gitu ya. Tetapi memang tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi boleh dibilang dulu di lokasi ini saya menanam 1000 lebih pohon alpukat. Sekarang ya mungkin yang tumbuh yang besar ini ya sekitar 800-an pohon. Dan tentu unsur haranya ini harus terus diperbaiki agar buah alpukatnya bisa tumbuh dengan baik. Yang jelas sekarang kalau kita lihat bahwa rumput yang tumbuh ini adalah rumput yang subur, bukan lagi ilalang. Artinya setelah sekian tahun diperbaiki, ini struktur tanahnya, kesuburannya membaik. Kita bisa bayangkan ya, jadi kalau kita ingin memperbaiki suatu tanah yang tadinya gersang menjadi subur, itu perlu waktu yang panjang sebenarnya, sangat panjang. Tapi kalau kita merusaknya dengan cara penebangan hutan yang berlebihan, banjir, pembakaran, itu sangat singkat. Jadi memang selalu bahwa hukum alam merusak itu lebih cepat daripada membangun, memperbaiki itu memang terjadi. Dan saya memang bersama tim memang berusaha keras bagaimana tanah yang tandus ini bisa menjadi menghasilkan. Ini kita lihat, saya tunjukkan pada para sahabat sekalian, ini sudah mulai buah, jadi sudah menambahkan hasil. Waktu kegembiraan tersendiri tentunya. Dan kita lihat di sini struktur pohonnya juga sehat ya, tidak ada jamur, tidak ada serangga yang merusak ya, ini seger gitu. Tapi ini memang usaha keras, jadi tim saya di lapangan memang berusaha keras bagaimana untuk menjaga agar tanaman alpukat ini sehat ya, sehat karena pada akar sehat, pohon yang sehat tentu akan menghasilkan buah yang baik. Yang jelas adalah merawat pohon perlu perjuangan ya, seperti ini ya. Dulu kecil sekali, berasal seperti 1 lidi gitu, kita tanam di tanah yang tandus, kita pelihara seperti merawat bayi, dan sekarang dia sudah tumbuh meskipun belum maksimal, tapi memang menampakkan harapan. Jadi karena saya dasarnya hobi, jadi melihat ini suatu progres ya, suatu progres, satu hal yang luar biasa buat saya. Karena tanah tandus yang ya sekitar 2 hektar ini, yang hanya alang-alang, hanya ilalang yang tumbuh, sekarang sudah berubah menjadi hutan pohon alpukat. Semoga seiring waktu nanti pohon ini akan terus tumbuh. Dan kita lihat di sini ya, lereng ini pohonnya sudah kelihatan seger ya, seger, dan itu buahnya bunder-bunder masih tumbuh. Harapannya nanti saya dan tim ini bisa mengkonservasi lahan ini dari tandus menjadi lahan subur, tidak longsor, menahan air, syukur-syukur nanti ada sumber air, dan yang jelas oksigennya jadi sangat banyak, sangat-sangat banyak, dan di sini seger. Para sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan pada Anda, ini suatu pohon yang sehat. Pohon ini sama umurnya sekitar 5 tahun, lebih sedikit, besar, dan kelihatan dia seger gitu ya. Jadi pohonnya seger. Ya, kita lihat daunnya itu hijau, tapi hijaunya hijau gelap gitu ya, hijau gelap. Saya kira ini dengan klorofil, dengan fotosintesis yang baik. Saya ingat jadi pelajaran biologi dulu, dan itu tentu menghasilkan oksigen yang banyak. Jadi bismillah,
Jadi semoga nanti pohon ini menghasilkan oksigen, diurip oleh manusia dan kehidupan lain termasuk binatang, dan itu insya Allah ya bismillah menjadi donasi ya. Selama ini masih menghasilkan oksigen, insya Allah menurut Rasulullah nanti ini adalah amal jariah ya, bismillah. Dan tentu kita lihat ini, untuk membuat ini kembali seperti ini memang tidak mudah, jadi perlu usaha keras ya. Dan kalau pohonnya sehat, daunnya gelap gini ya, pohonnya buahnya juga seger gitu ya, kelihatan itu ya, kelihatan seger ya, ini kelihatan ya sudah mulai buah ini, dan pohonnya sehat, daunnya seger ya, tampak ini menyenangkan. Jadi kalau para sahabat ada yang mau main ke sini ya, ini dia ya, ini pohonnya seger sekali, dan itu bunder-bunder ya, alpukatnya cukup banyak ya, ada yang gede, ada yang kecil. Ini jenisnya lain ini ya, ini ada agak-agak kemerahan gitu buahnya, dan tentu hal ini sangat menyenangkan. Sekali lagi perlu kerja keras untuk bisa mengkonservasi tanaman ini ya. Ini pohon sehat, buahnya sehat, jadi kelihatan mengkilat, kulitnya tebal gitu ya, tebal. Ini juga wah, ini dia, wah ini juga ya teman-teman, ini ya, ini wah, itu ya, atas itu sudah ya, alhamdulillah ya sudah mulai menampakkan hasilnya. Senang sekali melihat tanaman seger, buahnya ada ya, wah luar biasa. Jadi saya ingat ketika dulu awal-awal yang hanya lalang sungguh menyedihkan, tanah itu kurus, unsur haranya sedikit, tanaman yang baik tidak mampu tumbuh ya. Sekarang sudah sebagian sudah mulai ya resolusi menuju kebaikan ya, baik ya, dan tentu ini sangat menyenangkan ya. Dan kita lihat nih, ini pohon durian yang sudah mulai ada beberapa yang buah. Cuman problemnya di sini adalah ternyata ada pihak ketiga yang suka durian dan mendahului mengambil durian. Pihak ketiganya adalah bajing atau tupai. Jadi tupai itu sangat cerdas. Jadi dia pintar sekali mengambil kesempatan. Jadi masih awal-awal pun dia sudah ambil duluan ya. Kita donasikan untuk tupai, karena tupai memang tidak bisa menanam durian, jadi ya kita kasih saja supaya dia bahagia selalu berbagi. Para sahabat, kawan-kawan, ini aslinya dulu tanah ini seperti ini, jadi kerikil, batu, padas, keras. Jadi ini asli seperti ini, sehingga kenapa dulu tidak tumbuh ya, tidak mampu tumbuh. Inilah yang perlu kita perbaiki, kita bangun kesuburannya, sehingga akhirnya sekarang pohon kelapa pun ini tumbuh subur ya. Kelapa pun subur di sini. Juga ada pisang ya, ada tanaman lain, ada pisang, dia tumbuh subur. Di sana ada nangka ya, dan yang jelas itu, jadi yang tadi kelihatan sampai ke ujung sana sudah menjadi hutan alpukat
Jadi saat ini memang kita lagi konservasi beberapa bagian yang masih keras ini. Harapannya nanti kita akan beri pupuk ya, terutama pupuk kandang ya, agar nanti bisa tumbuh menjadi subur dan bisa menjadi tempat yang tumbuh bagi tanaman-tanaman yang lainnya. Saya sekarang ada di bawah, jadi sekarang sudah menjadi hutan alpukat. Jadi yang bawah dulu juga tandus, sekarang sudah bagus. Sekarang pohon alpukatnya subur, daunnya hijau, segar, tanamannya tumbuh. Ya, ini lihat, jadi semuanya sudah tampak hijau oleh hijaunya pohon alpukat. Dan tentu saja alhamdulillah ini juga sudah mulai pada belajar buah. Ini alpukatnya sudah ada yang satu genggam besarnya, satu kepal begitu ya. Dan ini juga, padahal sebenarnya kalau kita lihat tanahnya ini masih berbatu-batu ya, jadi masih berbatu-batu. Dan ini contoh betapa kita harus berusaha keras agar di sela-sela batu ini nanti unsur haranya memadai. Dan sekali lagi ini perlu perjuangan berat. Tanaman ini ada tanaman nangka juga, ini dulu saya tanam nangka juga di sini. Saya nanam nangka 100, mungkin sekarang ya tinggal 20 barangkali, karena memang tidak mudah untuk menanam dalam kondisi seperti ini. Ya, ini adalah nangka, sekarang sudah subur. Moga-moga nanti bisa ada buahnya, kelapanya juga sudah tumbuh ya. Ini ya luar biasa. Yang sebelah sisi barat ini ya sudah jadi hutan ya. Ini ada pohon durian, alpukat, hijau semua yang menjadi hutan alpukat. Saya turun lagi ke bawah, jadi ini durian musangking sudah tumbuh subur bersama dengan alpukat. Ini dia sudah besar pohonnya, semoga tahun depan tumbuh. Ini juga durian musangking kelihatan seger bersama temannya alpukat ya. Ini juga musangking. Nah, itu ada durian musangking tumbuh bersama-sama alpukat yang kelihatan daunnya gelap hijau. Dan di bawahnya ini memang sudah tampak subur, dan kita baru aja berikan herbisida karena terlalu lebat ya, terlalu lebat. Jadi kita berikan herbisida sehingga sekarang jadi bersih. Kita tampak ini si pohon musangking, moga-moga bisa menghasilkan buah ke depan. Dan ini kelihatan sehat ya, daunnya hijau mengkilat ya. Ya gitu juga kelihatan semuanya teman-teman ya. Ini dia tuh ya, ini jadi ini kelihatan segar semuanya. Ini ada 3 pohon musangking yang berdekatan, 1, 2, kemudian 3 ya, tumbuh seger. Oh bahkan 4, oh 4 ya, ada 4 ya. Dulu saya tanam memang agak banyak, moga-moga nanti tumbuh bagus. Kapan hari ada yang kelihatan bunganya, tapi ini masih belajar. Ini alpukat, nah dia bersama kawannya musangking. Nah ini memang saya lagi membangun kandang sebenarnya. Jadi ini kandang nanti untuk iup-iupannya domba. Saya berharap nanti saya akan naruh domba di sini supaya domba nanti makan rumput-rumput yang tumbuh di bawah pohon alpukat dan pohon
durian ini, maka rumput-rumput di bawah menjadi makanan domba. Kemudian dombanya, kotorannya domba, kencingnya domba akan mampu menjadi pupuk, maka siklus itu akan berputar. Ya, domba makan rumput di sekitar ini, di bawah ini rumputnya jadi terkontrol. Kemudian domba kotorannya bisa menjadi pupuk, kencingnya juga. Ya, harapannya begitu. Dan lama-lama nanti domba bisa beranak pinak, dan itu sangat menyenangkan. Di sekeliling kebun ini sudah saya pagari dengan pagar kawat yang melingkar. Semoga dombanya nanti tidak ngotot untuk bisa keluar dari area kebun ini. Saya sekarang ada di bagian bawah sisi barat. Itu dia seger alpukatnya, juga duriannya ini seger. Ya, menyenangkan, dan sekitarnya lahannya bersih. Ini seru ini untuk olahraga, untuk cari keringat ya. Dan nanti ini akan saya jadikan kandang kambing atau kandang domba gitu ya. Ini nanti biar dombanya di sini makan sekitarnya, dan kita semuanya nanti bisa belajar ke sini. Anak-anak sekolah SD SMP bisa belajar ke sini tentang konservasi alam sekaligus menanam buah. Iya, ini kelihatan itu sudah mental-mental. Itu adalah buah alpukat ya, jadi kelihatan kalau subur, gelap warnanya, dan tentu saja betapa pentingnya kita menjaga alam ini agar sehat ya, dan tentu akan imbal balik yang positif buat kehidupan kita. Saya ingin nanti anak-anak mulai SD, SMP, SMA, sekolah pertanian, mungkin juga teman-teman yang kuliah di pertanian atau para peminat pertanian bisa ke sini diskusi dengan saya, foto-foto, ngopi di sini ya. Kita bisa belajar bareng di sini. Para sahabat sekalian, ini ya menjelang sore hari, 4:30 kira-kira, dan sejuk redup menjelang senja. Dan ini pohon-pohon alpukat, pohon durian siap menuju peraduan. Dan tentu sangat menyenangkan, dan tentu rasanya betah kita di tengah-tengah pohon yang hijau dan berbunga berbuah ini. Sangat menyenangkan, dan jangan lupa udaranya sangat segar, sangat-sangat segar. Ini lokasinya ada di Poncokusumo, di arah jalan menuju Gunung Bromo. Jadi kalau para sahabat sekalian mau ke Bromo, tentu melewati kebun saya ini, dan ini sangat menyenangkan tentunya. Dan silakan teman-teman yang kepingin kesini mampir merasakan segarnya oksigen di sore hari. Wow, luar biasa. Para sahabat yang budiman, saat ini penduduk dunia itu 8 miliar. 1,4 miliar itu bekerja di pertanian ya, jadi agriculture. 1,4 miliar. 1,6 miliar bekerja di bidang jasa. Kemudian 800 juta bekerja di perusahaan besar termasuk IT. Kemudian 400 juta atau ya sekitar 4-5% mereka adalah entrepreneurship, wirausaha. Dan tentu saja di negara maju atau negara yang grow up bagus ya, pertumbuhannya bagus, itu proporsi orang-orang yang berwirausaha itu besar. Di Cina itu setiap 1000 penduduk 9 orang adalah pengusaha. Di Indonesia berapa?
Di Indonesia tiap 1000 penduduk hanya 0,3 ya yang jadi pengusaha. Artinya 10.000 penduduk hanya 3 orang jadi pengusaha. Itu jauh. Kalau yang ideal itu memang setiap negara itu kalau pengen mapan ya, mobilitas perekonomian bagus, tentu 5-10% adalah menjadi wirausahawan, entrepreneur ya. Tentu itu sangat menyenangkan, dan Indonesia saat ini populasinya adalah nomor 4 di dunia ya, 270 juta. Penduduk dunia 1,4 bekerja di pertanian, 1,6 miliar di jasa, 400 juta pengusaha, dan 800 juta itu bekerja di sektor manufaktur termasuk IT, dan selebihnya adalah anak-anak ya, remaja dan orang tua yang memang belum dan memang tidak bekerja. Jadi sesungguhnya para pekerja yang aktif ini memang ketergantungannya harus memikul orang-orang yang memang dalam ketergantungan, baik fase anak, remaja, ataupun fase-fase orang yang tua. Dan tentu idealnya sih di sektor agriculture ini yang menghasilkan produk ya makan, tentu mungkin akan bertambahkan semakin bagus. Satu tantangan besar adalah tentang climate change, perubahan iklim. Jadi suatu climate change terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Kalau kita lihat, climate change itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Jadi kita lihat bahwa apa yang paling banyak menimbulkan perubahan climate ini adalah penggundulan hutan yang berlebihan dalam skala masif. Kemudian efek gas rumah kaca. Kemudian efek gas metana. Kalau gas rumah kaca ini 2/3 karena pembakaran bahan bakar fosil berbasis karbon, maka akan menghasilkan produk CO2. CO2 ini membuat temperatur naik. Ada yang dilaporkan sampai 2,6 derajat. Padahal semestinya tidak boleh lebih dari 1 derajat. Paling mentok mesti 1,5 derajat temperatur permukaan bumi ini. Saya bukan seorang ahli tentang itu, tetapi saya ingin memberikan suatu latar belakang background kenapa saya mempunyai kegiatan atau aktivitas sore hari ini. Dan karena saya dokter, tentu saya akan bicara terkait dengan kesehatan. Kalau penggundulan hutan, deforestasi berlebihan, banjir merusak semuanya. Apa yang dirusak? Tanaman, sawah, padi, kebun rusak. Sumber-sumber makanan akan turun. Pertanian gagal. Pertanian akan turun produktivitinya karena banjir. Dan ini sudah kita rasakan di mana-mana. Kemudian tentu kalau produk-produk pertanian sebagai sumber makanan kita ini berkurang, ya tentu kurang gizi, stunting, ibu hamil yang HB-nya rendah, mikronutriennya rendah, kematian bayi dalam kandungan, kematian anak balita, kematian ibu hamil tinggi, komplikasi ibu-ibu hamil tinggi. Penyakit jelas tidak akan pernah turun, terutama penyakit infeksi ya. Banjir mengarah diare, malaria, tuberkulosis, dan berbagai macam, termasuk pneumonia. Ini adalah terkait dengan kebersihan lingkungan. Mungkin tetanus, mungkin difteri sudah mulai muncul lagi, dan polio dilaporkan sudah muncul lagi, campak juga sudah muncul lagi. Climate change. Tentu stunting, kurang gizi akan berpengaruh pada kehidupan. Banyak ibu hamil yang HB-nya di bawah 8, sering sekali. Ada ibu hamil yang anemis, HB-nya 7, 6, padahal tidak sakit apa-apa. Ini menunjukkan kalau intake asupan makanannya rendah. Kalau
Hb saja rendah, berarti mikronutriennya rendah. Zinc, selenium, magnesium, iodine pasti rendah. Karena Fe saja rendah. Ini ada kaitannya dengan produk-produk makanan yang rusak, yang dirusak dampak dari banjir. Tentu ini memprihatinkan, sehingga ada laporan bahwa rata-rata IQ anak Indonesia pada tahun ini adalah 87,3. Kita di bawah Vietnam. Bayangkan kalau anak-anak kita IQ rata-rata 87,3, 10-20 tahun ke depan akan jadi apa? Ini tantangan yang besar, yang sangat besar. Padahal revolusi industri menuntut orang-orang dengan kemampuan yang lebih cepat untuk mengadaptasi perubahan, mengadop segala macam kemajuan teknologi. Dan ingat, kemajuan teknologi itu dari skala waktu makin lama, makin cepat dan makin singkat. Maka tentu IQ yang kurang akibat dari intake makanan yang tidak bagus, pola asuh yang bagus, akibat ibu hamil yang kurang nutrisi, ibu hamil yang stunting, atau calon pengantin, atau ibu-ibu muda yang stunting kurang gizi, ini sesuatu yang akan mempunyai dampak jangka panjang. Suhu naik, malaria, anemi, komplikasi kemudian dari cerebral sampai gagal organ. Ini sesuatu yang luar biasa. Diare tidak pernah berhenti, tuberkulosis terus ada, bahkan sekarang resisten dengan berbagai macam obat. Luar biasa. Imunisasi yang rendah, muncul lagi wabah-wabah. Dan ini tentu kita harus paham tentang itu. Dengan suhu yang naik, tentu air laut naik, es mencair, banyak pulau-pulau yang mulai tenggelam, air dan daerah pantai mulai ada yang tenggelam dan segala macamnya. Dan itu terkait dengan masalah kerusakan lingkungan. Gempa bumi sering kita lihat, apalagi di Indonesia, bahkan di Pulau Jawa ini, barusan ada di Cianjur yang cukup banyak memberikan kerusakan. Kemudian susul dengan daerah timur, ya Jawa, Bali, ya meskipun kerusakannya tidak sehebat di Cianjur, tapi itu sinyal bahwa climate change, perubahan ekosistem, perubahan alam ini sedang terjadi. Tentu COVID juga begitu juga. Jadi setiap 100 tahun sejarah menunjukkan bahwa ada pengulangan pandemi. Pada tahun 1919 itu Spanish flu, banyak banget yang meninggal, ratusan juta. Sebelumnya ada Black Death, luar biasa, itu sampai 2 abad belum selesai, yang meninggal jauh lebih banyak. Saat Spanish flu dilaporkan, populasi di Jawa tinggal sedikit, tinggal 60%, bahkan lebih rendah dari itu. Dan demikian hebatnya saat itu. Dan sekarang untunglah pada pandemi COVID ini, karena ilmu pengetahuan cepat mengantisipasi dan cepat menemukan, ya, maka bisa tidak terjadi jumlah korban yang terlalu banyak. Itu sebagai background. Saya sekitar 5-6 tahun yang lalu memang mempunyai cita-cita, saya kepingin berpartisipasi menurut kemampuan saya di dalam mencegah kerusakan. Dan tentu kalau kita bicara tentang karbon dioksida, gas metana, kenaikan suhu, apa sih yang kita pikirkan? Yang saya pikirkan ya kita tanam pohon saja, gitu ya. Dimana di lain terjadi penghutan hutan, deforestasi yang berlebihan, ya saya akan nanam pohon saja, ya. Saya akan nanam pohon saja, ya. Karena nanam pohon itu hijau, menahan air, ada oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis, dan yang jelas mencegah banjir, mencegah longsor dan lain-lain. Saya 5 tahun yang lalu ada seorang kawan yang menunjukkan tanah tandus, ya sekitar 2 hektar, dan saya tertarik, saya tertantang, walaupun saya tidak punya background pertanian, ya tapi saya kok feeling saya senang gitu ya, senang, dan saya mencoba sih, apakah bisa saya melihat tanah itu jadi baik. Tanah tandus itu hanya alang-alang. Kalau saya lihat sih, yang punya itu sudah frustasi juga sepertinya, karena menanam apapun tidak bisa tumbuh, ya. Tapi memang saya hobi, ya. Saya tidak ingin berlebihan sebenarnya. Saya ingin membuat tanah ini berubah dari yang hanya ilalang saja yang mampu tumbuh. Saya pengen ada pohon, ya, ada pohon. Akhirnya memang saya punya tim, saya rekrut tim tanah yang gundul ini, yang hanya ilalang ini, yang tumbuh ilalang ini.
kita konservasi. Jadi setahun kami hanya ya membangun, jadi tanah dibolak-balik ya, diberi herbisida, kemudian dikasih pupuk kandang terus itu setahun, mungkin lebih saya rasa. Ya akhirnya pada tahun kedua mulai tanaman rumput segar yang tumbuh, bukan alang-alang lagi. Dimana tandanya itu dimakan kambing. Ya rumput itu dimakan kambing itu artinya rumput ini rumput subur, rumput segar. Dan indikator yang ya common sense saja sebenarnya bahwa tanahnya itu unsur haranya sudah baik. Akhirnya begitu rumput yang subur yang dimakan kambing ini tumbuh dan alang-alangnya sudah mulai kalah, disitulah saya baru mulai menanam alpukat, menanam durian. Saya memang dan tim saya menanam 1000 lebih pohon alpukat. Sekarang mungkin ya tinggal ya 800 barangkali yang hidup. Dan nanti akan saya tunjukkan pada Anda bahwa sekarang sudah seger-seger alpukatnya. Juga duriannya saya tanam dulu ada 100 lebih musangking ya, sekarang tinggal berapa puluh gitu. Tapi itu sudah membuat saya bahagia. Kenapa? Karena pohonnya sekarang gede-gede, hijau, gelap. Itu hijau gelap itu artinya subur. Dan pohon durian juga subur. Pohon alpukat sudah mulai berbuah ya, sudah mulai berbuah. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Dan itu alhamdulillah, jadi saya senang. Saya ingat sabda Rasulullah bahwa menanam pohon itu juga bagian amal jariah. Insya Allah kalau pohon itu tumbuh besar ya, tentu mencegah banjir, menahan air. Nanti suatu saat ada sumber air, buahnya bisa dimanfaatkan, siapa bisa menggunakannya, syukur-syukur ada nilai ekonomi ya, syukur-syukur insya Allah ya kan. Yang jelas kita semua bisa belajar, dan saya nanti akan undang anak-anak SD, SMP, SMA, sekolah pertanian, bahkan mungkin teman-teman dari fakultas pertanian yang kepingin research, kepingin belajar, kepingin apa, kalau ini saya sudah berhasil jadi bagus, nanti akan saya undang ya, biar mereka belajar. Harapannya saya bisa mengkonservasi alam, saya bisa menyediakan lahan untuk pendidikan, dan yang penting adalah saya bisa mengundang teman-teman Anda semuanya untuk datang ke sini, duduk manis, menikmati indahnya alam, seger gitu ya, dan bisa ngopi bersama, dan senyum bersama, dan tentu menikmati hari tua bersama. Tetapi yang muda, ini adalah lahan Anda untuk belajar. Saya sangat happy untuk itu, dan sore hari ini tentu saya ke sini untuk mengajak Anda bisa melihat, walaupun secara virtual. Tapi kalau lain waktu Anda punya waktu, silakan Anda datang ke sini, bisa menikmati indahnya alam ini. Siapa tahu nanti bisa camping bersama di sini, dan kita bisa bertukar ide, diskusi tentang kelangsungan kehidupan kita, kelangsungan bumi ini, kelangsungan peradaban ke depan. Karena sungguh tantangan ke depan makin berat. Para sahabat sekalian, itu perjalanan saya di akhir tahun, dan alam ini menunggu Anda. Saya punya cita-cita, saya ingin ngajak semua orang untuk menanam pohon. Satu keluarga menanam satu pohon. Ya, saya pengen itu sebenarnya. Ya nanti biar berapa jumlah rumah, itulah jumlah pohon yang ditanam. Ya, apalagi kalau mereka punya kebun mau menanam lebih. Nah, nanti saya kepingin membantu mereka dengan bibit, dengan ya ilmu barangkali, dan saya mengajak teman-teman saya yang expert bidang pertanian untuk bareng sama saya agar bisa nanti kita menghijaukan apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas kesabaran Anda, dan saya doakan Anda sehat, sukses di tahun 2023. Maju bersama, dan mari kita berjuang bersama agar anak cucu kita bisa menikmati indahnya bumi ini, dan tentu saja sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.